Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena kita yang tinggal ini masih bisa melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan kita yang masih ada di masjid ini masih sanggup sholat di belakang imam sebelum diopor di depan imam, alias disolat jenazahkan, alias alun barangke ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, itu kubur alias mati. Kalau ada yang merantau di situ rumah, lek kata biang dulu, asal ado, lek ado merantau pada situ dulu. Kita yang tiga yang masih dititipkan jasad dan ruh yang sempurna oleh Allah, kalau ada Muhammad, jiwa Muhammad itu dalam jiwa, sifat Muhammad itu di dalam hati, pakailah bagi yang alam adu. Nah, yang adu rasa Muhammad yang terpuji di dalam hatinya itu, dialah dia memiliki al-khawfu minal jalil, orang yang takut dengan kebesaran Allah, orang yang segan dengan Rasulullah. Itulah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, apa-apa yang ganteng di surga, bisa apa-apa ganteng di surga. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan yang sedang kredit cepat lunas. Nah, kita yang sedang merandau, mudah-mudahan dapat merandau. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan sampai jodoh. Dan atas karunia Allah, kita yang dititipkan nikmat yang sempurna yang dipertemukan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Asalnya tapanca si baik. Dan salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid kita Baitur Rahim, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang kuat dan dilindungi oleh Allah, mengurus masjid ini dengan sabar. Amin. Yang kita hormati imam kita, pembawa acara kita, ibu, bapak RW, RT kita, nenek, mama, alim ulama, jadi pandai dalam nagari, kita tak sebut nama, galak, gadang tak sebut galak, tanpa disebut nama. Tak lupa juga bagi ibu-ibu majlis taklim, yang terutama juga pemuda yang pemudi kita, yang disudut, yang ditapi, yang ibu yang dah bergigi, umumnya yang lupa dibagi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, kita adalah umat Rasulullah, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, mungkin ibu-ibu bapak dalam kenal jago, tak ada sudah tadi perkenalkan diri dulu. Nah, mana tahu apa sebut nama anggo, kalau apa sebut di itu bapak di masjid cukup saja Ustaz Muhammad. Kampung sini lansir si video. Nah, lansir nama ini masuk sekarang masuk kecapaan di bawah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, kok dirantangnya panjang tak dikupas sikit. Ada saja ibu-ibu bapak. Nah, status kalau di Siko masih ujang, kalau di rumah ada keluarga. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, kok dirantang panjang tak dikupas sikit. Judul kajian awal adalah yaitu meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah agar melahirkan pribadi yang unggul. Itu lagi dalam soal itu Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, kalau kita menelaah dari firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, laqad kana lakum,
sudah ada pada diri Rasulullah itu untukmu. Fi Rasulillah uswatun hasanah, suri contoh teladanan baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Wa zakarallaha katsira, sungguh dia akan banyak mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah dan mengingat Rasulullah itu tergambar terpancar dalam hatinya bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada sifat Rasulullah, cinta kepada yang berkaitan dengan ulang tahunnya Rasulullah. Karena kata Muhammad itu adalah terpuji. Jadi yang orang yang beriman dan bertakwa itu yang berjalan dalam tubuhnya cahaya Allah, cahaya Muhammad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 17, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara, wa lamma Allah isma'ahum zahabat bi-nurihim." Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di seluruhnya, zahaballahu bi-nurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya. Kalau orang yang beriman itu di dalam hatinya, menggalekan hatinya, kalau ada cahaya Allah menyeru kepada jalan Allah, ia menyambut cahaya itu, makanya cahaya itu datang kepada tubuhnya. Zahaballahu binurihim, baru dia berjalan di dalam cahaya itu. Jadi orang-orang yang tinggal dengan sifat Muhammad yang tidak ada dalam tubuhnya, Allah disambui oleh pengurus masjid bahwa besok malam adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad, tapi jiwa yang Muhammad itu tidak ada dalam hatinya, tidak akan redup cahaya itu dah, tidak nampak dalam kamar sajidun. Mereka hendak berjalan kembali di jalan Allah. Padahal jabatan untuk mengingat sejarah dan sifat Nabi Muhammad dan akhlak Muhammad itu adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam itu bersatu menjadi kuat kalau umat Islam itu al-jama'atu minal wahdah al-firqatu minal hazm, berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Umat awal generasi muda lupa kan tahu dengan sifat Muhammad itu, sementara orang tuanya ketika melihat Nabi dulu ada kadai. Makanya generasi wafata bin hadil akbar tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan dengan baju kata Sayyidina Muhammad, tetapi pemuda yang kuat itu pemuda berjuang di jalan Allah. Barangkali orang dipitalah Ramino Alek sejak pagi alam menjadi program pemerintah untuk kembali ke nagari, membuka kembali pek, membangkit batang tarandang, membuka kembali pek, membangkit tarandang itu ingat terwujud. Kalau indah ada kepala rumah tangga, kepala rumah adik, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, indah bersatu menyuruh ke masjid generasi muda itu dong. Anak-anak disuruh oleh kepala masjid, oh enak mengaji jitu ada jajan, jitu wajib, jitu ada panjuan, jangan cenjur. Kalau kepala rumah tangga nak peduli ama anak kakek nenek nonton jin dan jun, mana mau enggak? Kalau nak duduk ke rumah tangga, jadi nama bangkit batang tarandang itu indah akan terwujud. Lain disuruh mana oleh kepala wali kota pesantren Ramadan. Kalau indah ada motivasi dari kepala rumah tangga,
tonggak-tonggaknya dia. Tonggak saja. Oleh karena itu, untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menanamkan akhlak Rasulullah itu agar mereka jasera, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Inilah tugas kita kepada kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid, duduk di masjid ini untuk bersatu. Al-Maidah ayat 2 mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerjasama dalam keburukan, dosa dan keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Oleh karena itu, inilah tugas kita. Bagaimana generasi muda tahu dengan akhlak Rasulullah, sementara yang orang tuanya ketika Allah menyeru dengan kata-kata panggilan yang difasilitasi oleh Bilal kita, "Hayya al-falah, mari menuju kemenangan, menggelegar sampai ke aras, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tubuh dan jasad manusia. La ta'arradu syai'un illa biiznillah." Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah, tanpa Allah Tuhan yang akan menamakan buatnya lupa. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Sementara kata kemenangan, hayya 'alal falah, dalam surat An-Naba ayat 31, innal lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan surga untuknya. Artinya sukses dunia akhirat itu adalah orang yang menghargai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga Muhammad dalam tubuhnya rasa malu dengan Tuhan. Ada Nabi, "Iza lam tastahi faslah masjida." Kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sekedah hatimu. Kok kamu mengalir, tidak tahu jam buat, tidak akan dapat syafaat suatu hari nanti. Tidak tahu dengan panggilan Allah. Kata kemenangan itu hayya 'alal falah. Pada hakikatnya kata hayya 'alal falah itu 10 kali dengan kata azan yang kemudian dari sebanyak sehari semalam 5 kali lewat iqamat. Kata kemenangan itu intisarinya, "Menengahlah wahai hambaku, sekali 5 waktu dalam 5 waktu sehari semalam, cuma 15 kali kuseru untuk kemampuanku dan telah mendekat padaku. Ya hamba ini dilihatkan kematian, dilihatkan musibah, sungguh pokok yuhaulah yang jauh." Tuli bisukuta, indah pengharinya dari rumahmu, wajah bumi memuntah akan isinya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi memuntahkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Dimuntah di bumi isi lautan, tak tahu di langit mana perangai manusia. Waktu azan berkumandang, marilah mendekat wahai hambaku. Kata kemenangan tersebut yang anak asing main HP, main internet, main telekomunikasi, main sepi-sepian, bahkan Allah datang orang tuanya ke desa Percacingan, Kabupaten Yalahan, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Allah balik tangan orang tuanya. Anakku asik juga di HP, Pak. Saat di hati ruh orang tua, main game juara mulai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau awak tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada Rasulullah, maka anak main HP dan ikut meninggal. Sakit hatiku, Pak. Terkelupas jasad dan ruh itu rasanya meronta-ronta kesakitan, bagaikan air panas mendidih ditumpahkan ke badannya. Wahai anakku sebulan, aku telah lipatkanlah diriku sebelum dilipatkan orang lain. Tolong aku usungkan ikut keikhlasan untuk diusung orang lain. Yang anak asik menapai internet telekomunikasi, itu akibat kita tidak mendekatkan diri ke masjid. Orang oleh Nabi, awak sibuk saja mengalir dan mengalir, tak ada waktu untuk mempersatukan hati sesama mukmin. Akhirnya apa? Ketika kita meninggal, orang tak peduli jawab. Hakikat suratku
bapak-bapak rahimahullah. Makanya wajar bumi memuntahkan isinya, wajar bumi meletuskan isinya, karena pemuda yang seharusnya di masjid inilah banyak tawuran, manfaat internet pada tugas kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasul wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasul-Mu, dan jangan sia-siakan amanah yang dititipkan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah annama, bahwa sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnah, bisa menjadi fitnah. Wa anna Allaha indahu ajrun azim, dan bisa pula pahala menjadi pahala besar lagi. Maka bangun ibu-ibu apa-apa yang membawa anak-anaknya ke masjid untuk mengetuk dirinya agar selalu bertahan untuk berkuat kepada agama, peduli kepada Allah, peduli kepada manusia, peduli kepada orang tua. Diajarkan dalam kajian Islam ini, kalau nak disiram ibarat batu keras, nak disiram dia air dengan air, maka batu itu tidak akan berlubang. Begitu juga anak kita, kalau ingat dibawa ke masjid, tak pernah disiram dengan kali itu, tidak akan berlubang oleh air. Miris kita melihat generasi ini, Bapak. Tak ada tertancap jiwa Muhammad ke dalam tubuhnya lagi. Pak Abang betul di azan, dia asyik sehat lagi dengan HP. Disuruh mengaji, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengkampanye orang tuanya. Tulak tak tulak, tidak pandai. Kenapa? Yang biasa lalu masaji seperti generasi dulu tidak ada. Kurang Minang dahulu, Pak, pandai basilek lidah, basilek tubuh, basilek lidah, pandai babatnya elok-elok, sehingga dengan silek lidah itu tidak terjadi tawuran pertempuran. Itu diajarkan di masjid dan di musola oleh para guru. Kini gurunya stadionan dikajar dengan tanda gara-gara SPP 25.000 diminta oleh gurunya, maka dilarang guru itu dikapak oleh pacar BL, oleh latihan dan batu SPP 25.000. Ya, inilah yang perlu kita perbaiki dengan mencontoh akhlak teladan Rasulullah. Kalau ada kemungkinan dalam muka bumi ini, berarti yang Muhammad itu ada di dalam tubuh manusia. Yang seharusnya ada dalam tubuh manusia itu, kulitnya hamparan ke Rasulullah, tulangnya tiang ke Rasulullah, kulitnya kawin ke Rasulullah, dirinya menghadap ke Rasulullah. Itu baru inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Jadi mau tahu kita dengan sifatnya Rasulullah itu, beliau sebelum lahir ke dunia saja, tantangan perjuangan beliau sangat menyedihkan, Bapak. Ibu-ibu kan dulu kalau tak ada perjuangan Rasulullah, tidak akan lahir dari dunia itu. Bagaimana sadisnya di masa Rasulullah, Bapak, kata ibu-ibu, bayi wanita ketika itu dianggap sangat hina di tanah Arab. Kalau lahir manusia alias wanita, soalnya Bapak, indah terdama di tanah Arab itu sedikit pun tangisan wanita, bayi wanita akan lahir. Yang terdengar bayi laki-laki, baru mereka Ustaz, bayi wanita dianggap hina, dikubur hidup-hidup. Kalau lahir manusia, Bapak, jantung kau tasirok darah lah jadi korban para lelaki sidung belang mulu anak mulai. Maya kayu mereka yang miskin, yang kuat mereka yang lemah. Kalau nak gatiyo orang apa mandainya kayu, kayu selamanya.
laki-laki sudah bilang kena perkosaan secara bergantian. Bagaikan cara diperlakukan seperti al-an'am binatang ternak. Itu sadis sampai terlupa. Dan yang merasakan kesedihan zaman jahiliyah itu, artinya zaman jahiliyah itu Pak, jahiliyah itu adalah bodoh. Abu Jahal apa anak bodoh, apa anehnya? Kalau itu pengetahuannya rancak, tetapi pemikirannya anak bodoh untuk ketauhidan, nanya sampah adalah patung dan berhala. Ini ibu bapak-bapak rahimahumullah. Nah, mau tahu ibu bahwa dasarnya binatang yang merasakan sakit ketika sebelum lahirnya Rasulullah adalah aku ingin memasak daging domba Bapak. Domba yang sedang hidup-hidup itu ibu bapak. Tanda ingin mengoreng hidungnya, dipotong lubang hidung, dipotong hidung dari domba itu. Sama hidup pakai ibu. Tanda ingin memotong telinga, memasak telinganya, anggota kecil istrinya memasak daging telinganya. Hukum cara penyembelihan belum ada. Hanya potong telinga domba itu Pak, atau sapi atau segala macam binatang ternak itu dalam keadaan hidup. Allah kata telinga lah. Tanda ingin parunya, jantungnya. Dia ambil jantung domba itu dalam hidup. Tak pakai terananya. Ketika itu maka terjadilah alam tapi mengkali alam menyelamatkan alam merasai kesakitan, alam mau, alam boleh atau meninggal binatang. Binatang kebiadaban di zaman jahiliyah ikut merasakan kesakitan. Itulah yang diangkat, yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Awak enggak juga rindu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika di waktu di Gua Sur akan dikejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Basok, segala Abu. Orang kafir Quraisy Pak, kelelahan Rasulullah apa terdengar di mulut gua itu oleh Abu Bakar ketika Rasulullah kelelahan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di Gua Sur tersebut. Beliau kelelahan tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Di saat tertidur itu terdengar suara Abu Bakar Siddiq, "Katakanlah Rasulullah Muhammad ini oleh kita, saya akan pancung lehernya." Menangis menetes air mata Abu Bakar Siddiq ketika itu. Yang Gua Sur itu banyak sekalian binatang berbisa, ulang kucing, ulang piton ada di situ Pak. Karena cintanya kepada Rasulullah, beliau robek kain beliau itu di sana, sangat panas di dalam gua itu untuk menutup gua itu. Beliau pelukkan Rasulullah di pangkuan beliau dan meneteslah tubuh beliau. Aku menurut asal dunia lalu itulah kejadian besok sekarang besok. Jadi ibu bapak-bapak rahimahumullah. Dan ketika ditutup seperti itu, datanglah kata Abu Bakar Siddiq, keluar keringat dan air matanya mendengar Rasulullah akan dibunuh apabila keluar dari gua tersebut. Kena pipi Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, yang kutangiskan bukan itu wahai Rasulullah. Bukan aku mendengar karena aku takut mati apabila keluar dari gua ini dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sekalian Abu Basok. Tetapi aku tangiskan adalah bagaimana umat engkau nanti, andaikan engkau meninggal, wanita akan dikubur hidup-hidup. Hukum Islam menjadi hukum riba. Maka Islam itu adalah Aslama yuslimu islaman, agama penyelamat dari kehidupan manusia. Bahwa supaya manusia selamat, maka ikatlah diri sebelum diikat oleh tali pengkat panglima. Dengan apa? Isa rohot asal nabi. Nah, karena keputusan asal Abu Bakar Siddiq tersebut, maka kata Rasulullah bertancap kata-katanya, la takhaf wa la tahzan inna Allaha la takhaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar.
karena itu di sanalah surat Al-Isra ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi Bapak Ibu pengurus masjid, apabila ada kata-kata dari orang yang dituduh maka bikin masjid, dan berarti pula dari pengurus rumah Allah itu, apabila datang fitnah bagi kita, biarkan mereka berbicara. Namun Allah Maha tahu kalau kita baik berbuat, Allah akan balas dengan baik. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka Allah akan lihatkan kebaikan itu. Wa in asantum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, Allah akan memperlihatkan keburukan itu. Jadi baik Bapak pengurus masjid oleh jemaah, tolong disupport, jangan mereka dipitnah. Kalau salah ditunjukkan ibarat imam, kalau salah ditunjukkan dengan alim bijaksana. Sebab mereka adalah pejuang Allah, adalah pengurus tanpa imbalan, tanpa harapan apapun. Jangan dipatahkan lagi untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Karena siap dan pengurus masjid hari ini harus tabah talimu. Karena fitnah saja yang dapat. Kalau jiwa kita tulus, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah dan semesta alam. Anak yang merupa kalau walaupun dipitnah, walaupun bagaimanapun Bapak pengurus dan dari kita dikajar dengan kalau dilapak oleh umat karena memperjuangkan jalan Allah, jangan mundur. Rasulullah hampir dibunuh, lihatlah beliau berjuang. Dan ketika itu ibu bapak-bapak, beliau ucapkan setelah la tahun wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Datanglah nama-nama Spiderman menurut sejarahnya, Nyopateh ditunjuk oleh Caca. Itu ada orang dalam. Tetapi karena jasa nama-nama itu, Spiderman itu Pak, makanya karena mudah-mudahan mungkin yang berisiko. Makanya keluarlah mereka terjadi beliau. Hijrah beliau dari Mekah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor, disambut oleh kaum Ansor dengan nyanyian bersama-sama. Pertama kali dibolehkan. Jadi bagaimana hukumnya musik Ustaz? Kalau musik itu tidak mengandung syahwat, kalau tidak mengandung maksiat, dibolehkan. Ketika di kaum Ansor, kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin, Rasulullah tersenyum. Itu jawabannya Pak dalam kitab Khalisatul Yakin. Jadi ketika disambut dengan musik-musiknya, Rasulullah tersenyum. Yang tak boleh bagaimana Ustaz? Musik yang bukan aurat, yang mengandung maksiat, yang membayangkan sesuatu manusia itu berbuat maksiat, itu tak boleh. Ini pun bapak-bapak yang kemudian misal itu dibangunlah masjid yang pertama adalah masjid namanya Masjid Kubah. Masjid Kubah ini ibu bapak-bapak yang pertama memandangkan suara izan itu itulah minal bid'ah. Dan dari hijrah ke Mekah ke Madinah itu itulah penanggalan kelahiran yang pertama ketika Rasulullah berada di tempat kaum Ansor mendirikan Masjid Kubah. Mereka bersatu. Lalu turunlah wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dunya. Kira-kira artinya begini, hai, telah kusempurnakan agamamu padamu, telah menipu aku Islam padamu, akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum wa
dan ridho aku Islam kepada untukmu. Maka ya orang, oh ya selamat ya Allah, awak ada sholat dan ibadah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi Rasulullah akan wafat menangis seluruhnya, dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat seluruhnya menangis. Kemudian berkata Rasulullah kepada semua orang, wahai hamba-hambaku, di saat aku sebelum ajal datang berjemput, ya kalau kamu telah dijemput oleh Allah, Allah rekod ruhku nanti, Allah ambil ruhku nanti dan jasadku. Ya kalau ada salahku nantinya, ya kalau ada lidah salah kata, tangan salah jawab, kaki salah langkah dalam kehidupan semasa aku hidup, maka tolong maafkan aku. Menunjuklah sesuatu orang di antara mereka. Tolong bagi yang ada, aku merasa menyakiti mereka. Tolong ini ada cambuklah punggungku. Menunjuk satu orang yang bernama Sayyidina Akasah namanya. Ketika Sayyidina Akasah maju ke depan, pada Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab bergerak kepada Bakir lawan dan bunuh engkau lah. Rasulullah berani dia sentuh dan dia akan sakiti. Sempat dia sentuh, maka pedangku akan melayang kepada dia. Maka di saat itu ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah, dibuka bajunya oleh Rasulullah di hadapan umumnya. Terlihatnya Muhammad terpuji. Apa yang terpuji? Sifatnya yang jujur dan percaya yang amanah. Bercahaya ketika itu dipeluk oleh Sayyidina Akasah, maka keluarlah tangisan itu. Orang yang pertama memeluk Rasulullah dengan rasa rindu adalah Sayyidina Akasah. Apa kata Sayyidina Akasah? Ya Rasulullah, telah lama aku merindukan engkau, karena sifat engkau yang jujur, yang dipercaya, penyantun dan membuat hatiku luluh. Sehingga aku bermimpi bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Mana Rasulullah Muhammad yang terpuji itu? Inilah dia, aku baru sempat, makanya aku dikabulkan doaku oleh Allah, makanya aku peluk Rasulullah. Makanya wajar semulia-mulia hari lebih mulia hari Jumat, semulia-mulia Nabi lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Lalu siapakah yang pertama kali memperingati hari besar Islam? Tercatat dalam sejarah bahwa orang yang pertama kali memperingati sejarah lahir Rasul waktu perang Salib. Perang Salib, umat Islam ketika itu ratusan setelah Rasulullah wafat, yang menghadapi ribuan. Nah, di saat itu umat Islam terpecah-pecah. Maka untuk mempersatukan umat Islam, tumbuhlah
sah lagu Pak. Sedangkan andaikan saja kurang seperti malam Jawa adalah suami awak, ada duit abang disayang, tak ada duit abang di tenda, kapan perlu pakai saku malayang, payung wanita bang. Sampai di situ kesabaran kita. Namun Rasulullah terhadap istrinya, terhadap orang kafir Yahudi, alasan Ali diludahi hanya senyum. Sampai ketika Rasulullah yang kedua kali lewat sana diludahi juga, Rasulullah senyum. Awak kadang-kadang tak salah bawa saya tak lupa awak di kawan di masjid ala kepada ucapannya kawan. Kecil Ustaz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kira nampak temparan jangan tak bawa di kawan, ambil dulu alawak-alawak cari-cari orang. Nah, sampai kedua kali Rasulullah diludahi tetap tersenyum. Mereka bersaudaranya Rasulullah menunjukkan kepada orang lain bagaimana kesabaran beliau untuk dicontoh dan diteladani. Allah yang ketiga, tidak ada orang meludahi dari kedua. Wahai umatku, wahai saudaraku yang ada di sini, mana saudaraku yang lagi langganan ludah sampai 3 kali itu? Kamu apa yang aku pasai kali ludah dan langganan 2 kali? Anak ketiga dia tak tahu tambah lain. Oh, ini sakit bayar Pak. Kiranya dicari kate kalau tiket 2 rumahnya kurang Yahudi tadi, ayo bayar dia. Gak sasa-sasa orangnya meninggal. Rasulullah ketika itu pulang, beliau jemput buah-buahan, apel, mangga, bini, segala macam buah-buahan dia berikan kepada orang yang meludahi beliau selama 3 kali. Itu Rasulullah mengambil contoh teladan yang baik kepada umatnya. Nah, di saat itu berkata terucap kira-kira bahasanya seperti ini dan kami ucapkan itu. Wahai Rasulullah, alamanya aku bertetangga Rasulullah. Engkau yang rajin meludailah sampai kali 2 kalinya bersakti meludai kau Rasulullah. Pada engkau bawakan buah-buahan ya Rasulullah. Engkau balas dengan kebaikan. Makanya langsung terucap, yaitu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nyopalu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ibu bapak-bapak orang tertarik dunia itu bukan karena ilmunya tetapi karena akhlaknya. Wa huwa tahaddatsu bi akhlaqil karimah. Beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu pula masalah Bapak. Kalau santun kepada masyarakat, kepada orang yang tiba di sini, kepada jemaah pendatang yang baru, orang akan betah di masjid. Tetapi kalau kita ada di sini, mulai awal masa lidah itu lebih tajam daripada pisau silet. Baik seorang suami, seorang istri, kalau menyakiti seorang istri atau suami bisa membuat semua. Nah, Rasulullah mengajarkan tutur kata yang baik, maka contohlah beliau. Ini ibu bapak-bapak rahimahullah. Nah, hendaknya kita contoh Rasulullah. Beliau berdagang dengan baik, maka Allah memberikan kebaikan kepada beliau dengan melipat ganda atau hasilan dari apa yang beliau perjualbelikan dari dagang beliau. Dan beliau berakhlak kepada orang lain, maka akhlak beliau menjadi contoh teladan disegani di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk kita semua, agar kita, anak kita berakhlak, dengan apa kita bekali dengan sifat Muhammad tersebut adalah bekali dengan agama hidup anak kita terarah, bekali dengan ilmu agama yang kuat, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, bekali anak kita dengan ilmu pengetahuan, dengan seni hidup terasa indah. Diajarkan anak kita seni berbicara seperti halnya Rasulullah, bahkan berbicara dengan orang tua, bahkan mengecek dengan orang sama gadang, orang tua daripada awak, atau manatan, atau
satu. Apa yang kamu sembah sesudah mati? Bukan beliau ajarkan baca tuluna min ba'di. Apa yang kamu makan sesudah mati? Ajarkan agama tauhid kepada anak kita. Nah, kalau apa yang meninggal di sunnah, hendaknya engkau berbuat buruk, berbuat jahat, mencuri atau melakukan yang tidak sholat. Orang tua tidak melihat, polisi tidak lihat, tapi Allah bisa melihat. Yang paling dekat dengan guna adalah kematian. Karena kematian itu tidak memandang waktu, tidak memandang tua muda. Yang paling gero, paling muda di tangga. Indah pandang lupa. Yang pulihkan dua atau kapur, saya kata dua juga makan dua. Indah pandang. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan batang karangan dengan menerapkan sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Di waktu beliau lahir saja, bumi isi alam semesta saja sudah bercahaya. Bayangkan, lahir ke dunia beliau bertobat budi, mati bertobat iman. Apa contohnya? Lahir ke dunia lain, waktu api yang disembah-sembah oleh kaum Majusi ketika beliau lahir, ratusan 300 tahun abad lebih lamanya padam seketika. Kemudian berhala yang disembah-sembah oleh orang kafir Quraisy yang kadang-kadang dia ada kayak kapal itu hancur lebur. Hujan hebat petir yang sangat dahsyat ketika itu berhenti. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Jika tak kena engkau wahai Muhammad, nak kuciptakan dunia beserta isinya. Makanya sekalian jin, sekalian iblis, sekalian hantu palau, ketika dibacakan salawat kepada Nabi, mampu melatihan tahan kesakitan lupa rasa sakit. Makanya dengan berserah kepada Rasul, salawat beliau itu akan menjadi obat bagi orang. Kenapa? Karena Allah yang dunia yang Muhammad itu unsur sekalian unsur langit dan bumi alam semesta ini. Allah yang cahaya Muhammad. Makanya udri cahaya Muhammad itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mampu menghidupkan ayat Allah yang tersurat dan tersirat di dalam tubuhnya. Kulitnya hampar kepada Allah, tulangnya tiang kepada Allah, kulitnya kawin kepada Allah, dirinya menghadap kepada Allah, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Itu bisa Pak. Lain apalagi 15 juz, 30 juz, apalagi sampai di Islamiyah di Syariah Pak. Kalau tidak ada dalam hatinya jiwa Allah, jiwa Muhammad, karena yang buruk, maka ayat Quran itu yang tersurat dan tersirat akan bisa dihidupkan, menghancurkan iblis dan setan. Maka yang menghidupkan itu adalah seperti surat Al-Baqarah ayat 17. Iblis cahaya yang psikolo. Kalau ada iri dan dengki sama harta kabur, berarti ada Muhammad di dalam tubuhnya. Indah lagi setan dipilih gitu. Lalu dibacakan ayat kursi ayat sekalian ayat. Kalau tak ada sifat Muhammad, ada sifat iri dan dengki sama harta kabur, energi kehidupan ayat itu sudah berfungsi dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelebihan orang-orang yang memadai akhlak Rasulullah, yang menghidupkan amalan Rasulullah, ayat-ayat dalam tubuhnya yang tersurat dan tersirat akan menjadi pakaiannya menghadapi kematian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah, makanya ketika Rasulullah sebelum mati, beliau berkeringat nampak oleh Siti Aisyah
tetapi kuatnya yang datang. Dari situ kita hendaknya dapat mencontoh keteladanan Rasulullah. Hidupannya yang Bapak Allah yang pada atas terbangkang. Kini rupanya Bapak menangis Rasulullah kepada kita. Di waktu asal anak-anak kita taurat, di waktu asal anak kita main internet dalam komunikasi. Mana sifat-sifat Muhammad yang ada pada umatku? Mana umatku? Menangis Rasulullah Bapak. Wajah ketika itu yang dilihat adalah di waktu Isra Mi'raj, yang banyak ketika itu adalah manusia yang berenang-renang di lautan nanah karena wanita mempertontonkan auratnya di internet dan media telekomunikasi. Nah, inilah tugas kita Bapak, untuk memberi contoh teladan kepada anak-anak kita. Mari kita bangkit pada jalan membuka MLB, kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala masjid. Mari kita tanamkan sifat-sifat yang ada, sifat Muhammad itu, sifat yang terpuji itu kepada anak kita. Beliau siddiq, beliau jujur, beliau tanamkan kejujuran dalam kehidupan beliau, sehingga beliau dikenal dengan orang yang sangat jujur oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab berani mengenal beliau sebagai bendahara di tanah Arab dan bentuk berdakar. Orang kafir percaya pada Muhammad. Awak orang Islam Bapak, banyak yang percaya orang. Awak sama awak saja dalam berdakar. Begitulah posisi Rasulullah. Inilah yang patut dicontoh. Makanya Imam Al-Mustafa Al-Mudi bagaikan kejujuran itu geraknya bagaikan surga yang dibakari kawat berduri. Yang kedua, tanamkan sikap amanah, sifat tabligh, sifat pertama penyabar dan penyayang kepada anak-anak kita. Tanamkan sifat nilai agama kepada anak kita, agar anak kita betul-betul bersama diri kita mampu melipat tanam sebelum melipatkan orang lain, mampu sholat sebelum disolatkan orang lain, mampu melipat tangankan kita sebelum orang lain melipatkan tangan kita. Anak kita menjadi generasi yang hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Oleh karena itu Rasulullah dikala menghadapi kematian, beliau akan tersenyum kalau sifat Muhammad ada pada diri generasi muda. Tetapi kalau tidak ada generasi muda kita di masjid, hanya generasi senja, maka beliau akan sedih dan tidak akan bertemu dengan kita. Tugas kita kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Jangan kita bermusuhan. Ibarat satu lidi, kalau satu lidi itu satu, tidak bisa mengangkat sampah. Tapi kalau satu lidi itu bersatu, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, kepala rumah adat, rumah tangga bersatu seluruhnya, maka baru kita bisa mengajak anak kita meramaikan masjidnya Allah. Tanamkan nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah, nilai beliau kejujuran, dipercaya, cerdas. Cerdas beliau dengan menanamkan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, semoga dengan meneladani kisah-kisah Rasulullah kita bisa mencontoh akhlak kesabaran Rasulullah, dan apa tugas kita kepada anak-anak kita menyenterang hendaknya, dan tanamkanlah sifat Muhammad, sifat yang terpuji kepada anak kita agar menjadi generasi yang kuat, generasi yang Islam, generasi yang mengabdi kepada orang tua agama Musa dan Isa. Itu saja kajian Bapak. Semoga kajian yang singkat ini bermakna dan dapat membesar dan menjadi modal kehidupan nasihat anak-anak kita dan tetangga kita yang tidak datang hati. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Kalau ada salah dalam penyampaian, aku mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu. Dimaafkan bapak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Bapak, Allah bersyukur berkati. Ridho jemaat aku minta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena kita terakhir
kali kita berjumpa untuk lebih berkahnya negeri kita agar aman sentosa. Saya satu waktu saya itu dia manakan itu berdoa kepada saya. Waktu berdoa Bapak, yang pertama kita niatkan dalam hati itu mudah-mudahan generasi awak, para jemaah awak, orang kampung awak yang mendapat hatinya kecil, semoga Allah tutup hatinya dengan hidayah. Kemudian daripada itu generasi muda kita, semoga boleh menjadi generasi Islam yang kuat. Dan oleh itu dulu orang tua yang tinggal dari Melawi sampai minta lapang minta sajuk telapi dan sesuatu buah diletakkan di tempat kampung yang sudah tempat berdiri sisi Allah Taala. Astagfirullahaladzim bila fadlin khususin muslimin wa muslimat wa Allah wa muslimin wa muslimat wa yadfa'u bala sabilillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal ahwal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawaffana wa bizalika li arwahil muwakkalin min al awliya wa syuhada wal ulama as-salihin wal muslimin. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami menadakan tangan menyebutkan kepada rahmat-Mu ya Allah. Kiranya pada hari ini ya Allah, pancarkanlah cahaya Engkau, cahaya Rasulullah kepada diri kami ya Allah. Inilah kami yang rindu kepada Rasul-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berpetunjuk dan hidayah kami ya Allah. Ya Allah, bukalah hati saudara-saudara kami yang belum hatinya belum berada di masjid-Mu ya Allah, agar berkumpul dengan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma asqina silaturahim ya Allah. Satukanlah silaturahim kami sesama muslim ya Allah. Hancurkanlah semua pecah dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami meramaikan masjid Engkau ya Allah, sehingga kami berkumpul di dalam syurga nanti bersama-sama dalam negeri dan kampung ya Allah. Ya Allah, kiranya Engkau bangunkan hati yang mati yang tidak tergugah, jiwa-jiwa yang mati tinggal di rumah yang tak pernah kita masjid ya Allah. Allahumma adkhilna mudkhala sirki wa akhrijna mukhraja sirki waj'alna min sultanin nasir. Ya Allah ya Maha Pemurah, kiranya ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru kami, pejuang masjid kami ya Allah. Berilah limpahan pahala kepada ya Allah. Lapangkanlah pulang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami dari kelalaian kami ibadah kepada Engkau ya Allah. Tutupilah, berilah hidayah dan petunjuk Engkau agar kami tidak berada dalam kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Maha Kuasa ya Tuhan kami, jauhkanlah negeri kami dari balak segala rahmat, dari balak penyakit ya Allah, yang limpahnya datang dari langit dan bumi Engkau ya Allah, dari fitnah dajjal yang akan memecah belahkan kami jemaah muslim ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang rajanya kekuasaan, rajanya cahaya ya Allah. Hidupkanlah cahaya Engkau, cahaya Rasulullah dalam tubuh kami ya Allah, sehingga kami berada dalam nur Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asbir lana nurana wa qina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.